Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmiani dari kelompok 11 sebagai pemateri pertama. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu mengenai sejarah perguruan tinggi agama Islam. Nah, langsung saja. Eksistensi lembaga pendidikan tinggi Islam pada dasarnya didorong oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern, di mana yang pertama yaitu faktor intern, yaitu di Indonesia telah berdiri perguruan tinggi umum, antaranya yaitu sekolah tinggi Sekolah Tinggi Teknik di Bandung pada tahun 1920, Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta pada tahun 1927, dan Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta pada tahun 1920. Nah, adapun faktor kedua yaitu faktor ekstern, yaitu respon atas kebutuhan masyarakat untuk merealisasikan kehidupan beragama di tanah air dan masuknya pengaruh ide-ide pembaruan pemikiran Islam ke Indonesia. Haidar mengemukakan bahwa dapat dipastikan sesuai dengan kebijakan kolonial Belanda bahwa yang menjadi mahasiswa dari lembaga pendidikan tinggi yang didirikan oleh kolonial Belanda adalah masyarakat elit bangsa Indonesia. Sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda sekitar tahun 1930-an, umat Islam Indonesia mulai berkeinginan bercita-cita untuk mendirikan perguruan tinggi. Kehadiran perguruan tinggi Islam di tengah masyarakat pada dasarnya merupakan perwujudan dan suatu cita-cita yang telah lama terkandung di hati sanubari umat Islam di Indonesia. Hasrat untuk mendirikan semacam lembaga pendidikan tinggi Islam itu bahkan sudah dirintis sejak zaman penjajahan. Dr. Satiman Wirosanjoyo dalam Pedoman Masyarakat nomor 15 tahun 1938 pernah melontarkan gagasan pentingnya sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam dalam upaya mengangkat harga diri kaum muslim di tanah Hindia Belanda. Dikatakan oleh Satiman antara lain bahwa waktu Indonesia masih pengajaran agama di pesantren mencukupi keperluan umum. Akan tetapi setelah Indonesia bangun diperlukan adanya sekolah tinggi Islam, apalagi dengan kedatangan kaum Kristen yang banyak mendirikan sekolah dengan biaya rendah dan dikelola oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, maka keperluan akan adanya sekolah tinggi Islam itu semakin terasakan lagi kalau tidak terpengaruh Islam dan akan semakin kecil. Gagasan tersebut kemudian terwujud pada tanggal 8 Juli 1946 ketika Sekolah Tinggi Islam berdiri di Jakarta di bawah pimpinan Profesor Abdul Qahar Musakir sebagai realisasi kerja sebuah yayasan Badan Pengurus Sekolah Tinggi Islam yang dipimpin oleh Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai ketua dan Muhammad Natsir sebagai sekretaris. Dalam memorandumnya, Dr. Andos Muhammad Hatta menyatakan bahwa agama adalah salah satu tiang kebudayaan bangsa. Oleh karena itu, penduduk Indonesia 90% beragama Islam, maka pendidikan agama Islam adalah salah satu soal maha penting dalam memperkokoh kedudukan masyarakat. Untuk itu perlu didirikan sekolah tinggi Islam. Pada masa revolusi, Sekolah Tinggi Islam ikut pemerintah pusat Republik Indonesia ke Yogyakarta, dan pada tanggal 10 April 1946 dapat dibuka kembali. Untuk belajar pada lembaga pendidikan ini diberikan persiapan matrikulasi. Tingkat matrikulasi ini terbuka bagi pemegang ijazah sekolah menengah Hindia Belanda. Dimaksudkan untuk menambah pengetahuan bahasa Arab dan pengetahuan agama, sedangkan bagi alumni madrasah aliyah dimaksudkan untuk memperoleh mutu yang tertinggal dalam pengetahuan umum.
Nah, pada November 1947 dibentuk panitia perbaikan sekolah tinggi Islam yang dalam sidangnya sepakat mendirikan Universitas Islam Indonesia pada tanggal 10 Maret 1948 dengan 4 fakultas, yaitu Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pendidikan. Pada tanggal 20 Februari 1951, Perguruan Tinggi Islam Indonesia yang berdiri di Surakarta pada 22 Januari 1950 bergabung dengan tujuh yang berkedudukan di Yogyakarta. 7 Yogyakarta yang berdiri tahun 1948 merupakan perguruan tinggi swasta pertama yang paling tua di Indonesia. Sebagai wujud penghargaan pemerintah bagi Yogyakarta sebagai kota revolusi, kepada golongan nasionalis diberikan Universitas Gadjah Mada yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1949 tanggal 16 Desember 1949. Ini bermula dengan pendirian Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada tanggal 17 Februari 1946 yang kegiatannya tertunda karena Belanda menduduki Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Atas bantuan Sultan Hamengkubuwono, beberapa bangunan milik Keraton Yogyakarta digunakan untuk kegiatan perguruan tinggi, dan sejak 7 Desember 1949, semua lembaga pendidikan tinggi negeri yang berada di Yogyakarta digabungkan di bawah satu atap dalam naungan Kementerian Pendidikan. Pengajaran dan kebudayaan yang kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 tanggal 16 Desember 1949 tersebut, dan sejak 14 Desember 1949 Pemerintah Republik Indonesia secara resmi memulai menyelenggarakan perguruan tinggi negeri yang dikenal dengan Universitas Gadjah Mada. Sehubungan dengan itu pula, kepada umat Islam diberikan pemerintahan pula Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang dinegerikan dari Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950. Adapun peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor K-14641 tahun 1951. Nah, tujuan perguruan tinggi agama Islam negeri adalah untuk memberi pengajaran tinggi dan menjadi pusat perkembangan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam, dan untuk tujuan tersebut diletakkan masa untuk membentuk manusia susila dan cakap serta mempunyai keinsyafan bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat Indonesia dan di dunia umumnya atas dasar Pancasila, kebudayaan, kebangsaan Indonesia dan kenyataan. Di samping tujuan ideal di atas dibentuknya perguruan tinggi agama Islam, perguruan tinggi agama Islam tidak luput dari tujuan praktis, yakni untuk memenuhi dan mengatasi kekurangan tenaga ahli dalam bidang ilmu agama Islam. Dapat dimaklumi bahwa pada ketika itu telah banyak lulusan tingkat menengah sekolah atau madrasah yang belum tersalurkan minat studi mereka ke tingkat perguruan tinggi disebabkan lembaganya sebelum berdiri perguruan tinggi agama Islam negeri belum ada. Selain dari itu, kebutuhan tenaga ahli dalam bidang agama yang dapat menyahuti perkembangan zaman amat diperlukan dalam rangka membangun Indonesia yang baru merdeka.
Sedangkan di sisi lain, selama ini sebelum berdirinya perguruan tinggi agama Islam negeri, masyarakat Indonesia yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan keagamaannya meski berangkat ke luar negeri, ke Mesir atau ke Saudi Arabia. Selain dari itu, perguruan tinggi agama Islam juga dapat diharapkan untuk menjadi pusat untuk mengembangkan ilmu-ilmu keislaman seperti halnya Al-Azhar di Kairo, Mesir. Perguruan tinggi agama Islam yang berdirinya diresmikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1950 baru beroperasi secara praktis pada tahun 1951. Dimulailah perkuliahan perdana pada tahun tersebut dengan jumlah mahasiswa 67 orang dan 28 orang siswa persiapan dengan pimpinan fakultas adalah Ki Hajar Adnan. Perguruan tinggi agama Islam ini mempunyai jurusan tarbiyah, qada, dan dakwah dengan lama belajar 4 tahun pada tingkat bakalaureat dan doktoral. Mata pelajaran agama didampingi pada mata pelajaran umum, terutama yang berkenan dengan jurusan. Mahasiswa jurusan tarbiyah diperlukan pengetahuan umum mengenai ilmu pendidikan, dan begitu juga jurusan lainnya diberikan pula pengetahuan umum yang sesuai dengan jurusannya. Pada perkembangan berikutnya, pada tanggal 24 Agustus 1960 diresmikan Institut Agama Islam Negeri di Yogyakarta sebagai gabungan antara perguruan tinggi agama Islam yang berkedudukan di Yogyakarta dan Akademik Dinas Ilmu Agama yang berkedudukan di Jakarta. Institut Agama Islam Negeri bermula dengan 2 bagian, yaitu 2 fakultas di Yogyakarta dan 2 fakultas di Jakarta. Di kedua tempat ini, Institut Agama Islam Negeri dengan cepat berkembang menjadi sebuah institut dengan 4 fakultas yang pada tiap fakultasnya ditetapkan kuliah selama 3 tahun dan dapat dilengkapi dengan spesialisasi 2 tahun. Institut Agama Islam Negeri pada tahap awal berdirinya berdasarkan penetapan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 43 tahun 1960. Perkembangan selanjutnya yaitu 8 jurusan ini mengecil dan hanya bertahan 2 jurusan saja, yaitu jurusan Pendidikan Agama dan Pendidikan Bahasa Arab. Sekitar tahun 1980-an lahirlah jurusan Tadris. Jurusan ini bertujuan untuk merespon kekurangan dan kebutuhan guru-guru dalam mata pelajaran IPA, matematika, dan bahasa Inggris. Kemudian pada tahun 1980-an muncul jurusan baru yaitu Kependidikan Islam. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Institut Agama Islam Negeri mengkhususkan pembelajaran sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Setidaknya perkembangan puncak dari Institut Agama Islam Negeri sebelum diantaranya beralih status memiliki 5 fakultas agama, yaitu Fakultas Adab, Fakultas Dakwah, Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Usuluddin. Nah, itulah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya sebagai untuk memaparkan materi yang kedua. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan sedikit tentang peran PTAI dalam perkembangan pendidikan Islam. Perguruan Tinggi Agama Islam PTAI adalah lembaga yang menjadi tumpuan umat Islam dalam rangka menyediakan atau memfasilitasi masyarakat Muslim dan masyarakat lain yang ingin belajar Islam. Pada pertengahan 2012, muncul Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang secara jelas, yang pertama, menetapkan Kementerian Agama sebagai salah satu pelaksana pendidikan nasional. Yang kedua, mengakui keberadaan perguruan tinggi Islam dengan nomenklatur pendidikan tinggi keagamaan.
dalam berbagai bentuknya, yaitu STAIN, IAIN, UIN, dan PTAIS. Dan ketiga, menyebut secara jelas ilmu agama sebagai salah satu rumpuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan Tinggi Agama Islam PTAI dengan jenis dan ragamnya itu di Indonesia menjadi barometer pendidikan tinggi Islam dunia. Alumni PTAI juga memiliki peran besar dalam proses konsolidasi Islam. Kiai pesantren sekitar 80 hingga 90% adalah tamatan PTAI. Guru dan pimpinan madrasah didominasi lulusan PTAI, jajaran aparat Kementerian Agama dari pusat hingga daerah mayoritas alumni PTAI. Peran perguruan tinggi sebagai suatu lembaga pendidikan juga harus dapat memberikan jaminan pemberian layanan yang bermutu kepada peserta didiknya. Proses pendidikan di lingkungan lembaga perguruan tinggi Islam diarahkan pada pembentukan kualitas iman, logika, dan akhlak. Dalam proses melakukan proses pembentukan kematangan dan kualitas kepribadian peserta didik secara utuh dan total, yang pertama dengan menghasilkan para intelektual yang andal dan profesional sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Yang kedua, menyebarkan gagasan dan pemikiran inovatif yang bernuansa Islam tentang berbagai hal. Yang ketiga, dengan menerapkan konsep pendidikan yang holistik, yakni pendidikan yang tidak hanya menekankan pembinaan fisik, panca indera, dan intelektual, melainkan juga pendidikan yang mempertajam intuisi, estetika, moral, dan intelektual. Yang keempat, dengan mendorong timbulnya masyarakat madani atau masyarakat perkotaan yang mengamalkan nilai-nilai agama. Adapun yang terakhir, dengan mengembangkan ilmu-ilmu yang mengarah pada ilmu yang dapat memperhalus budi pekerti dan karakter manusia agar lebih sopan dan halus dan elegan. Mungkin cukup sekian itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mendorong timbulnya masyarakat madani atau masyarakat perkotaan yang mengamalkan nilai-nilai agama. Adapun yang terakhir, dengan mengembangkan ilmu-ilmu yang mengarah pada ilmu yang dapat memperhalus budi pekerti dan karakter manusia agar lebih sopan dan halus dan elegan. Mungkin cukup sekian itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.